Selanjutnya, saya pikir langsung aja nih, saya berikan kesempatan kepada founder dan juga chairman dari The New Institute. Beliau adalah juga direktur dari HAFEX, Highly Functioning Education Consulting Services. Beliau juga mendapatkan berbagai banyak penghargaan, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat CV-nya tuh banyak banget penghargaan beliau, baik dari dalam dan juga luar negeri. Yang kita highlight di sini adalah beliau mendapatkan penghargaan dari Ernst & Young sebagai Outstanding Care and Compassion di tahun 2017. Beliau juga mendapatkan penghargaan dari Alumni Achievement Award Prasetya Mulia University for Socialpreneur di tahun 2017. Dan beliau juga pernah menjadi pembicara di Markas Besar PBB di Amerika Serikat. Baik, langsung saja saya panggilkan dan beri kesempatan waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin, BHMM, CPC, CEC. Dipersilakan Pak Zul. Oke, baik, terima kasih Rian. Nice opening. Terima kasih banyak buat Mas Adit, Mas Rizky, Aulia Rizky yang berkenan berbagi bersama kita malam ini. Dan teman-teman semua seluruh Indonesia dan tadi ada satu dari Jepang. Terima kasih sekali lagi, kami mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas keberadaan teman-teman malam ini. Terutama saya berikan apresiasi atas semangat teman-teman yang selalu mencari cara bagaimana meningkatkan performa usaha. Baik, saya akan singkat saja. Tolong dibuka slide saya, Rian. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang persaingan usaha, lantas apa kaitannya dengan The New Institute? Dan apa kaitannya dengan the new person? Tadi sempat Rian sampaikan konsep dasar seorang the new person, gitu ya. Artinya insan yang baru yang setiap waktu akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri sehingga selalu siap untuk bersaing. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa saat ini lebih dari penting buat kita untuk bisa lebih mampu bersaing? Ya, next slide. Selama ini kita sudah membahas konsep VUCA ya di banyak sekali ruang seminar. Jadi kalau kita bicara industri 4.0, kita bicara tentang volatility, artinya apa perubahan-perubahan ya, volatile, kemudian ketidakpastian, uncertainty, complexity, ambiguity. Namun ternyata butuh sebuah benda yang namanya virus corona untuk buat kita betul menghayati ini. Tidak ada seorang pun yang menyangka di dunia ini ketika Wuhan mengalami pandemi corona, kita nggak pernah kebayang bahwa kita pun akan mengalami yang sama. Kita nggak kebayang bahwa hari ini ada belasan juta orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan. Seluruh dunia ada ratusan juta orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin jutaan usaha yang tutup, jutaan manusia stres. Ini semua adalah sesuatu yang sangat tidak terduga. Dan siapapun yang siap saat ini adalah mereka yang akan keluar jadi pemenang setelah pandemi. Karena begitu pandemi selesai, kita akan masuk ke new normal. Artinya kita punya gaya hidup yang baru, gitu ya. Tidak akan kembali ke masa lampau dan bagaimana sekarang kita meriset ya diri kita agar kita bisa lebih siap. Next slide. Nah, pertanyaannya, jangankan kita Indonesia gitu ya, negara-negara maju pun dibuat luluh lantak oleh virus corona. Jadi ketika kita bicara perubahan, kita itu hampir dikatakan tidak pernah bisa mengontrol perubahan. Jadi satu-satunya apa yang bisa kita sungguh-sungguh kontrol sebetulnya. Kalau perubahan kita tidak bisa kontrol, maka dari semua kondisi ini, apa yang paling mungkin kita kontrol? Karena orang yang tidak waras adalah mereka yang berusaha mengontrol apa yang tidak bisa dikontrol. Padahal, ketika kita harus kembali kepada diri kita harus bisa melihat. Karena yang paling bisa kita kontrol itulah yang bisa membangun diri kita. Yang paling bisa kita kontrol itulah yang bisa membuat kita mampu mengelola perubahan. Slide. Nah, jadi sekarang kita udah keburu nih dalam situasi VUCA yang sesungguhnya gitu ya. Kalau sebelum ada virus corona, memang sudah ada volatility, sudah ada ambiguity, sudah ada complexity gitu ya.
namun belum sungguh-sungguh merasuk dalam benak kita. Kita harus dikurung dulu di rumah selama sekarang udah hampir 2 bulan, work from home gitu. Ya, semua serba dibatasi. Baru kita betul menyadari bahwa this is a very volatile, sangat volatile dan ambigu. Ya, dan kompleks, kita sulit sekali menguraikan. Ya, mana yang harus dikerjakan lebih dulu, gitu. Perilaku customer berubah, kemudian pola transaksi berubah. At the same time, kita masih terus harus bisa memastikan kita bisa survive dalam situasi ini. Nah, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Next slide. Nah, jadi, the new you adalah sebuah konsep, framework, pendekatan bagaimana kita secara bertahap, terstruktur, dan terukur membangun diri kita. The new you bukanlah sebuah jalan pintas. Dia bukan metode 3 bulan cepat kaya, 3 bulan cepat pintar, 3 bulan bisa ngetop. Bukan begitu. Karena tidak ada manusia membangun diri seperti itu. Ya. The New You lebih mengutamakan pendekatan minimum 5 tahun bagi siapapun yang mau bersungguh-sungguh membangun dirinya. Sebab konsep ini sudah saya kembangkan sejak 2012, namun karena begitu banyaknya pekerjaan saya yang lain, saya tidak betul-betul menjalankannya secara konsisten. Ya, dari waktu ke waktu masih The New You terkalahkan. Tadi disebutkan saya juga adalah direktur Hafex yang saya bangun 2 tahun yang lampau dalam Yayasan Hasur Center, dan ini karena ada dorongan emergensi dari sisi pendidikan Indonesia, maka saya mendahulukan Hafex dibandingkan The New Institute. Namun malam ini saya nggak wifi bahwa 7 tahapan yang saya tuliskan di sini yang ada dalam buku saya. Dan yang mau malam ini bisa dapat free e-booknya, bisa nanti dapat password di Play Store, ya, semua bisa download secara free. Jadi nggak usah, kalau belum mau beli bukunya bisa dapat e-booknya. Ada 7 tahap, 7 langkah yang membuat seseorang bisa sungguh-sungguh mau membangun dirinya. Jadi 7 ini yang saya rangkaikan dari pengalaman hidup saya sendiri, gitu ya. Dari pada tahun 2009, saya mulai mereview tentang siapa saya dan mau jadi apa saya. Tentu ini tidak akan saya bahas, namun saya mau kasih highlight nomor 7 tentang building legacy. Karena teman-teman yang hadir di sini semua mau jadi pengusaha, paling tidak mau mencoba menjadi pengusaha, maka pertanyaan yang terpenting yang bisa dipikirkan nanti malam, bukan sekarang, adalah sebetulnya Anda itu mau membangun apa? Kita itu mau jadi siapa dengan membangun usaha? Karena kalau cuma sekedar cari uang, kita tuh mudah menyerah. Ya. Karena manusia itu mudah mencari alasan untuk kompromis, untuk berkompromi, bilang udah deh, cukup, hidup disyukuri aja, gitu. Nggak usah ngoyo-ngoyo. Apalagi kalau lagi susah, gampang banget cari alasan untuk berhenti. Jadi kalau kita tidak punya tekad yang kuat tentang legacy apa yang mau kita bangun, maka sulit membangun usaha. Yang kita bisa lakukan mungkin dagang-dagang sambilan. Nah, malam ini dengan pendekatan e-commerce dan di berbasis sosial media, nanti Aulia Rizky juga akan cerita tentang pintar usaha, bagaimana kedua hal ini bisa membantu teman-teman semua mereframe kembali, melihat jalan-jalan baru supaya apa yang ingin teman-teman capai dalam rentang waktu tertentu bisa lebih terwujudkan. Ya, sekali lagi tidak ada jalan singkat, hanya mie instan yang singkat, ya, dan kita tahu yang instan-instan biasanya kurang sehat. Maka kita butuh upaya lebih panjang dan ketekunan agar kita bisa mencapai legacy yang ingin kita capai. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Afrian dan kepada 2 pembicara handal kita. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Zulfikar Alimuddin atas pembukaannya pada sesi TNI Session pada malam ini. Nah, tadi saya menyambung terkait dengan statement dari Pak Zulfikar. Nanti Pak Zul, kita akan bagikan secara gratis kepada seluruh peserta pada malam ini untuk e-booknya, Pak Zul. Jadi jadi para peserta akan mendapatkan e-book
e-booknya seharga, untuk yang e-booknya seharga di 50.000. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua untuk bisa nanti mendapatkan e-booknya dan langsung diakses di Google Play Store-nya The New Institute seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Zul. Mungkin saya tambahkan sedikit Rian terkait door prize. Kita ada 4 paket toko online. Ada paket bisnis yang masing-masing senilai 1.550.000. Kita samaratakan, maka akan ada 5 pemenang malam ini, ya, dengan total nilai 7.750.000. Karena satu paket bisnisnya senilai 1.550.000. Jadi yang bertahan sampai akhir dan kemudian memang sungguh-sungguh pengen jadi pengusaha berbasis e-commerce, silahkan. Semoga dapat paketnya.